Juklak Administrasi Perkara secara elektronik di lingkungan peradilan agama. Keputusan Dirjen Badilak Nomor 1465 DJA HK 05 SK 9 2023. Dasar Hukum 01 Memorandum Ketua Kamar Agama tentang hasil rapat terkait penyempurnaan Juklak Perma 7 tahun 2022. Isi Juklak 021. Pendahuluan. 2. Infrastruktur pengadilan. 3. Penyelenggara, uraian tugas dan tanggung jawab. 4. Administrasi penerimaan perkara. 5. Administrasi persidangan. 6. Register perkara. 7. Administrasi keuangan perkara. 8. Kearsipan perkara. 9. Pelaporan. 10. Pencadangan, pemulihan data dan lain-lain. 11. Penutup. Anak lampiran 0368 buah format belangko terkait administrasi perkara dan persidangan secara elektronik. Lampiran-lampiran 04 peraturan-peraturan terkait administrasi perkara dan persidangan secara elektronik. Bab 1 Pendahuluan. Memuat latar belakang diterbitkannya yaitu untuk keseragaman pelasakan administrasi perkara secara elektronik di lingkungan peradilan agama dengan tujuan Juklak ini sebagai acuan dalam melaksanakan perma yang meliputi 9 hal yang termuat dalam isi Juklak serta memuat tentang beberapa pengertian umum istilah-istilah yang digunakan dalam pengadministrasian perkara dan persidangan secara elektronik. Bab 2. Infrastruktur pengadilan. Sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan administrasi perkara dan persidangan secara elektronik. Meja e-court. Sistem informasi pengadilan dan aplikasi pendukung SIP. Sarana dan prasarana pendukung. Ruang sidang pengadilan yang dilengkapi sarana telekonferensi. Tanda tangan elektronik. Pusat informasi, nomor, media kontak pengadilan. Bab 3. Penyelenggara, uraian tugas dan tanggung jawab. Penyelenggara. Ada 13 user yang terlibat dalam rangkaian pelaksanaan ini yaitu ketua, wakil ketua, hakim, panitera, sekretaris, panmud permohonan, panmud gugatan, panmud hukum, panitera sidang, JS, JSP, kasir, petugas meja e-court dan administrator. Uraian tugas dan tanggung jawab. Dalam Juklak dijelaskan apa saja yang menjadi tugas dan tanggung jawab secara rinci sesuai user yang terkait. Bab 4. Administrasi penerimaan perkara secara elektronik. Pembuatan akun e-court. Petugas e-court memproses pembuatan akun pengguna lain dengan akses sebagai administrator. Pendaftaran perkara. Pengguna terdaftar atau pengguna lainnya mendaftarkan perkara secara mandiri melalui aplikasi e-court. Pembayaran biaya perkara. Pengguna terdaftar atau pengguna lainnya membayar panjar biaya perkara sesuai eskum ke rekening pengadilan pada BAN melalui saluran pembayaran secara elektronik. Registrasi perkara. Kasir memastikan bahwa registrasi online telah tercatat di aplikasi e-court dan panjar biaya sudah masuk, kemudian panmud terkait petugas PTSP melakukan proses pendaftaran perkara di aplikasi SIP dan menginput data umum. Bab 5. Administrasi persidangan secara elektronik. Prapersidangan. Diatur tentang bagaimana tahapan proses administrasi setelah perkara didaftarkan sampai proses pemanggilan para pihak untuk perkara gugatan biasa dan gugatan sederhana. Administrasi persidangan. Mengatur tentang proses, tahapan persidangan perkara secara elektronik termasuk aturan tentang pemeriksaan saksi secara jarak jauh atau telekonferensi dengan bantuan pengadilan setempat. Pasca persidangan dan ikrar talak. Mengatur tentang tata cara pemberitahuan putusan dalam sidang hybrid, administrasi persidangan ikrar talak, pemberitahuan tentang penerbitan dan pengambilan akta cerai serta pembayaran PNBP akta cerai melalui e-court dan mengatur tentang administrasi permohonan banding. Bab 6. Register perkara secara elektronik. Penggunaan register elektronik. 1. Pencatatan wajib dilakukan secara elektronik melalui SIP. 2. Tidak perlu dicatat manual. 3. Memanfaatkan aplikasi register. Penginputan data. 1. Input data pada SIP secara lengkap dan real-time. 2. Input data register elektronik di SIP secara tertib sesuai kewenangan user masing-masing. 3. Jika di SIP tidak ada kolom isian, maka diisi pada aplikasi lain yang merupakan bagian dari SIP. Validasi dan sinkronisasi data. 1. Validasi data di SIP maupun pada SIP setiap hari pada e-register dan dilaporkan secara berkala kepada Ketua Pengadilan.
2. Sinkronisasi setiap hari setelah seluruh data diinput dan divalidasi atau paling lambat 1 hari kerja berikutnya dan divalidasi oleh Panitera dan Ketua pada Kinsatker. Penutupan register perkara. Register elektronik dinyatakan telah ditutup pada saat penarikan data secara otomatis pada setiap akhir bulan atau pada saat pemeriksaan melalui aplikasi e-register. Penghapusan dan perbaikan data. Mengatur tentang tata cara penghapusan, perbaikan, pemulihan dan pencadangan data perkara. Pencatatan register elektronik. Register elektronik tidak perlu dicetak, kecuali untuk kepentingan khusus seperti pemeriksaan dan dicetak dalam bentuk PDF untuk perkara yang diperiksa. Bab 7. Administrasi keuangan perkara secara elektronik. Pendahuluan 1. Menunjuk tim pengelola keuangan yaitu kasir, pengelola biaya ATK, pengelola biaya delegasi masuk dan bendaharawan penerima. 2. Setiap petugas pengelola keuangan dibuatkan akun tersendiri pada SIP. B. Pembukuan. Pembukuan keuangan perkara dilakukan secara elektronik pada aplikasi SIP dan e-keuangan. C. Pemeriksaan kas dan rekonsiliasi. 1. Pemeriksaan kas dilakukan secara rutin oleh Panitera minimal 1 kali dalam sebulan. 2. Pemeriksaan kas secara insidentil oleh Ketua Pengadilan minimal 3 bulan sekali. 3. Rekonsiliasi setiap akhir bulan dengan cara membandingkan data kas dengan data validasi harian, data keuangan HHK, HHKL dengan data PNBP pada Simari dan data e-keuangan dengan data Komdanas. D. Laporan keuangan. 1. Laporan keuangan disusun bersumber pada BKU dan buku bantu. 2. Laporan keuangan dikirim secara harian dengan cara validasi harian serta dikirim juga secara bulanan. 3. Pengadilan tingkat banding melakukan verifikasi dan validasi laporan bulanan melalui keuangan paling lambat 4 hari kerja setelah bulan pelaporan. 4. Ditjen Badilak akan menyajikan data keuangan perkara secara nasional berdasarkan hasil verifikasi atas laporan keuangan yang telah disampaikan. Bab 8. Kearsipan perkara secara elektronik. Sistem pengarsipan. 1. Secara otomatis dan transformasi digital alih media. 2. Bersumber dari data di SIP. 3. Alih media dengan cara scanning ke PDF. B. Tata kelola otomasi. 1. Semua data di SIP merupakan arsip elektronik. 2. Panmud gugatan permohonan memastikan ketersediaan dan validitas data. 3. Panmud hukum bertanggung jawab untuk pengelolaan arsip perkara. 4. Pengelolaan arsip dengan model rak virtual dengan sistem folder. C. Tata kelola alih media. 1. Arsip dibedakan antara aktif dan non-aktif. 2. Proses pemindaian sebelum dijilid dan secara kronologis. 3. Panmud hukum mengarsipkan dan menyimpan dalam drive cadangan. 4. Pengelolaan arsip dengan model rak virtual dengan sistem folder. D. Monitoring. 1. Panmud gugatan permohonan wajib melakukan monitoring proses dan hasil kearsipan melalui SIP minimal 1 kali seminggu. 2. Panmud gugatan permohonan membuat laporan hasil monitoring kepada Ketua dan Panitera. Bab 9. Pelaporan secara elektronik. Fungsi laporan. 1. Bahan untuk mengukur kinerja. 2. Bahan evaluasi. 3. Dasar pengawasan. 4. Bahan untuk mengetahui kemajuan yang dicapai sebagai dasar pembinaan dan kebijakan. Tujuan laporan. Optimalisasi dan efisiensi pembuatan dan pengiriman laporan ke tingkat yang lebih tinggi. Jenis e-laporan. 1. Laporan harian. 2. Laporan bulanan. 3. Laporan triwulanan. 4. Laporan semester. 5. Laporan tahunan. 6. Laporan insidentil. Pembuatan e-laporan. 1. Laporan menggunakan aplikasi Kinsatker, sehingga tidak ada lagi laporan manual. 2. Jika jenis laporan tidak ada di Kinsatker, maka dilaporkan secara manual. 3. Jika sudah ada di Kinsatker, maka cukup divalidasi Panitera. Penyajian data. Berdasarkan hasil verifikasi atas laporan perkara, Ditjen Badilak menyajikan data perkara secara nasional. Bab X. Pencadangan data, pemulihan data dan ketentuan lain. Pencadangan data. 1. Melakukan backup data dan menyimpan pada perangkat atau media penyimpanan lain. 2. Backup data dilakukan setiap hari setelah semua transaksi di SIP selesai. 3. Panitera harus memastikan proses backup data berjalan lancar. Pemulihan data.
1. Jika terjadi kerusakan data secara permanen, maka dipulihkan dengan mengembalikan data dari hasil backup ke sistem aplikasi. 2. Jika hasil backup tidak dapat digunakan, maka dapat mengajukan permohonan backup data ke Ditjen Badilak. Ketentuan lain. 1. Pengembalian panjar salah kirim dengan tahapan pihak mengajukan permohonan pengembalian, kemudian Ketua memerintahkan Panitera memverifikasi, selanjutnya Ketua membuat surat perintah pengeluaran, maka Panitera memerintahkan kasir untuk mengirimkan kembali panjar tersebut. 2. Aplikasi keuangan menyajikan rekapitulasi data untuk keperluan pembinaan, monitoring dan kemudahan penggunaan. 3. Audit keuangan jika terjadi mutasi baik pimpinan maupun Panitera dan dilakukan untuk memeriksa transaksi keuangan perkara. 4. Untuk menjamin validitas data keuangan, maka tingkat banding wajib melakukan monitoring. 5. Pengadilan melakukan kerjasama dengan penyedia jasa terkait surat tercatat. 6. Ditjen Badilak mengembangkan sistem monitoring administrasi peradilan secara elektronik dalam satu aplikasi. 7. Tingkat banding wajib melakukan pembinaan dan pengawasan administrasi peradilan dengan dasar aturan yang ada. Mencoba akan membuat kita semakin berpengalaman dan kegagalan akan membuat kita semakin kuat, maka terus semangat dan berusaha lebih baik lagi.